Cek 1 2. Ini sih benar. Ini yang benar, Bu. Betul ya? Tidak bergema. Ya, sudah Pak Jo. Ya. Maklum, baru belajar salah operasional. Ternyata. Ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya akan membagi satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya akan bantu share screen-nya. Bentar ya. Saya akan buka. Oke. Ya. Sudah nampak ya, Bu? Sudah Pak, sudah nampak. Tapi belum Ya, ini ya. sabar, Bu. Ya, Nah, oke. mantap. Satu tema yang saya beri judul asumsi atau prasangka. Bahasa yang lain namanya prasangka. Bagaimana mengelolanya dengan tepat dan bijaksana. Kita akan mulai dulu pembahasan kita. Satu tema yang menarik, karena itu ada nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita buka sama-sama pembacaan kita di Mazmur 31 ayat 20 sampai 23. Mazmur 31 ayat 20 sampai 23. Saya tunggu teman-teman. Ayo kita buka sama-sama Alkitab kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 30, Mazmur 31 maksud saya, ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan kau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Terhadap persekongkolan orang-orang, engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantan lidah. 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Kasihilah aku, Tuhan, hai semua orang yang dikasih. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya tertarik dengan Mazmur 31 ayat 23. Dikatakan seperti ini. Aku menyangka dalam kebingunganku. Garis bawahi kata-kata aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Kata firman Tuhan, berbagailah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah baca satu perikop, ya, satu ayat, dan ini bicara tentang asumsi. Sekali lagi penekanannya pada 23. Aku menyangka, aku berasumsi, aku berprasangka, aku dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Pagi ini, dalam batasan waktu yang sudah ditetapkan,
kita akan belajar satu tema yang saya beri nama tema itu asumsi, yaitu prasangka. Bagaimana Bapak Ibu, Anda dan saya semua bisa mengelolanya dengan tepat dan bijaksana. Tema ini sasarannya adalah memahami apa yang dimaksud dengan asumsi. Pelan-pelan ya. Kalau kita belajar pagi ini tentang tema tentang asumsi, supaya Bapak Ibu kita mengelolanya dengan tepat dan benar. Sasarannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan asumsi, dan kita mampu mengelolanya dengan tepat, benar, dan bijaksana. Isi materinya apa saja, Pak Yohanes? Secara cepat, yang pertama, kita akan belajar apakah yang dimaksud dengan asumsi tersebut. Kita harus satukan pemahaman kita, supaya tidak ada pembahasan atau salah duga atau salah persepsi. Tapi kita samakan dulu. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan asumsi tersebut, baru yang kedua, kita menjawab, mengapa Anda dan saya perlu belajar tema ini. Pertama, kita munculkan dulu pemahamannya. Kalau kita sudah memahami, oh yang dimaksud dengan asumsi itu. Yang kedua, baru kita perlu belajar tema ini. Nah, setelah kita mau belajar tema ini, baru yang ketiga kita menjawab mengapa. Oh, ternyata penting buat saya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu muncul, baru yang ketiga, bagaimana Anda mengimplementasikannya dalam kehidupan ini dengan tepat dan benar. Berkali-kali saya sering menyatakan, kita perlu belajar tentang sesuatu. Dengan belajar, kita memahami. Belajar itu apa? Belajar itu adalah satu proses di mana kita memasukkan sebuah informasi atau sebuah pengetahuan yang kita tidak miliki sebetulnya. Awalnya saya tidak memiliki. Awalnya itu saya tidak mempunyai. Tapi karena ada sebuah situasi, sebuah tugas, sebuah pemahaman di mana saya harus memahami hal itu, tetapi karena saya tidak punya stok untuk memahaminya hal itu, tidak punya pengertiannya, tidak punya ilmunya, maka kita memutuskan membuka diri kita untuk diisi informasi itu, pengetahuan itu, pemahaman itu, supaya semakin kita diisi, mengetahui, memahami, maka disitulah kita mengerti. Dan setiap kali kita sudah mengerti, semakin kita mengerti, maka secara relatif, orang yang mau belajar itu akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Karena dia punya pemahaman itu, dia punya pengertian itu, dia bisa selesaikan itu secara relatif lebih cepat. Dan orang yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya relatif secara lebih cepat, orang itu juga secara relatif dia mendapatkan keberhasilannya. Karena apa yang dikerjakannya menjadi lebih berhasil dibanding orang yang tidak pernah mau belajar. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa arti belajar? Belajar itu ada satu learning, ada satu proses. Belajar adalah memasukkan semua informasi, semua pengetahuan yang tidak kita miliki sebelumnya. Karena ada satu tugas, karena ada satu pemahaman, ada satu kegiatan, tanggung jawab yang akan kita kerjakan. Dan untuk mengerjakan itu, kita butuh informasi itu, pengetahuan itu, dan pemahaman itu. Ini yang disebut dengan learning process. Satu kali, kalau Tuhan izinkan, kita akan bahas tentang hal-hal itu. Apakah anak-anak Tuhan harus banyak belajar? Kemarin malam kita sudah banyak diajar oleh Bu Megi. Ya. Belajar itu ada satu kebutuhan yang baik. Everybody has to be learned. Semua orang tuh harus belajar, harus mau belajar, dan harus mau diajar. Pelan-pelan. Semua orang harus mau belajar. Semua orang harus mau diajar. Belajar adalah proses memasukkan informasi yang tidak kita miliki, yang kita tidak pahami, untuk kita terima, dan karena tugas-tugas itu membutuhkan informasi itu, membutuhkan pemahaman itu, maka kita harus menyelesaikannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, penting sekali isi materi ini ya. 3 poin ini. Apa yang dimaksud dengan asumsi itu? Menjawab ini supaya Anda dan saya tidak kemana-mana pemahamannya. Jadi satu, oh pemahamannya seperti ini. Yang kedua, mengapa Anda dan saya perlu belajar tema ini? Semakin kita belajar tema ini, semakin kita mengerti, oh ternyata pemahamannya seperti itu toh. Nah, baru setelah itu kita baru bisa mengerti, dan setelah itu
Orang yang mengerti diharapkan bisa mengimplementasikan. Sesungguhnya knowledge is not a power. Pengetahuan itu bukan sebuah kekuatan. Banyak orang di luar mengatakan knowledge is a power. Buat saya, no. Knowledge is not a power, but applied of knowledge. Pemahaman, pengertian yang diimplementasikan, dipraktekkan, dikerjakan. Sesuatu yang sudah Anda pelajari, ketika Anda lakukan dengan benar, that is the real power. Itulah kekuatan kita sesungguhnya. Saya melihat ada satu budaya yang baik dari MJC ini ya, suka belajar. Nampak sekali dari program-program yang dirancang, suka belajar. Ya, dan itu baik. Tapi jangan berhenti hanya pada belajar saja. Tapi berhenti pada sampai melaksanakannya. Sekali lagi ya, rekan-rekan, belajar itu baik, tapi jangan berhenti hanya pada belajar saja. Implementasikan apa yang Anda pelajari. Nah, itu sedikit, dan kita akan memahami ini sampai pada waktu jam yang ditetapkan. Sebisa mungkin 7.15 atau 7.30 kita akan sudahi ya, karena semua kita punya kegiatan masing-masing. Saya dengar, saya tahu katanya Bu Lina ini harus persiapkan makanan. Jangan bikin satu porsi saja, Bu. Bikin berporsi-porsi. Untuk Box Weni, untuk Bu Eri, untuk saya juga ya, Bu. Karena saya jadi pembicaranya ya. Terima kasih. Nah, ayo kita mulai. Kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai tema ini dengan satu pertanyaan saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Mohon dijawab ya dalam ruang chat kita saja. Bapak Ibu, pernahkah dalam hidup ini Anda berasumsi, kita berasumsi. Berasumsi itu bahasa yang lain itu berprasangka, berpraduga terhadap sesuatu hal. Pelan-pelan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pernahkah dalam hidup ini kita berasumsi, berprasangka, berpraduga terhadap suatu hal? Mungkin Anda bertanya, berprasangka terhadap hal apa Pak Yohanes? Terhadap 3 hal ini. Berasumsi, berprasangka, berpraduga terhadap barang, yang kedua terhadap orang, dan ketiga terhadap sebuah peristiwa. Pelan-pelan ya. Sebelum Anda menjawab, izinkan saya menjelaskan dulu asumsi itu apa. Sekali lagi, supaya pemahaman kita bersama mengerti, dan kalau sudah kita ngerti, maka kita akan bisa menjawabnya dengan baik. Kalau kita tidak pernah ngerti, kita tidak akan bisa menjawabnya dengan baik. Jawaban kita bisa, orang Jawa bilang ngalor ngidul ya, ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, nggak ketemu semua. Ayo kita lihat sama-sama. Asumsi itu apa, Pak Yohanes? Ini asumsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asumsi diterjemahkan menjadi 2. Yang pertama, dugaan yang diterima sebagai dasar. Tulis di live chat Anda. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan asumsi adalah landasan berpikir karena dianggap benar. Jadi Anda berpikir, orang berpikir pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya itu, kalau Anda menganggap itu benar, maka Anda akan mengerjakan apa yang Anda anggap itu benar. Itu namanya asumsi. 2 pemahaman ini saya rangkai menjadi satu, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar yang dianggap benar. Dan dugaan atau yang dianggap benar itu belum tentu benar. Pelan-pelan. Satu yang disebut dengan dugaan, sesuatu yang dianggap benar, itu belum tentu benar. Dari hasil penjelasan itu, maka saya bisa menarikan adalah asumsi adalah satu anggapan atau satu dugaan yang belum terbukti kebenarannya. Supaya terbukti kebenarannya, ya perlu pembuktian secara langsung. Kalau belum terbukti kebenarannya, maka itu namanya asumsi. Dan yang kedua, asumsi berarti memperkirakan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Maka sebab itu dari 2 pemahaman ini, kita jawab pertanyaan kita. Bapak Ibu, pernahkah dalam hidup ini Anda berasumsi
terhadap suatu prasangka, berasumsi, berprasangka, berpraduga terhadap tiga ini, terhadap barang, orang, dan peristiwa. Kita mengira, kita menyangka, kita menduga dari tiga hal ini. Izinkan saya pelan-pelan menjawabnya. Yang pertama, kita mengira, menyangka, menduga, berasumsi dalam satu barang. Bapak Ibu pasti punya pengalaman. Kita lihat satu barang, ibu-ibu itu senang kalau lihat tas yang bagus, baju yang bagus, lihat di sebuah foto, mungkin itu di keranjang kuning ya, saya tidak perlu sebut nama, merek, atau kita melihat sebuah makanan di foto, wah, nampaknya baik sekali, enak ya, kita lihat fotonya, kita merasa ini rasanya kok enak ya, lalu kita tertarik, kita berasumsi, kita mengira makanan ini enak, baju itu bagus, tas itu bagus, kita mengira, kita menyangka. Ternyata setelah kita beli barang itu, kita masukkan ke keranjang kuning kita, tidak lama kemudian barang itu datang, makanan itu datang. Lalu baru kita buktikan makanan itu kita makan. Setelah kita makan, kita tanya, apakah enak Pastor Eri baksonya itu? Satu hari di Jakarta pernah dibeliin bakso sama Pastor Eri. Waktu saya lihat fotonya, gambarnya, saya lihat, enak sekali bakso. Entah kenapa ibu-ibu cewek itu senang makan bakso. Jangankan ibu-ibu, saya aja juga senang kok makan bakso. Nah, setelah itu barang datang dicoba, baru kita bisa memberi penilaian. Ternyata rasanya B aja, Pastor. Rasanya lihat fotonya menggiurkan. Ternyata nggak enak, ya, atau biasa aja, B aja, nggak kebanding dengan harganya. Tas yang kita beli ternyata sampai di rumah, baju yang kita beli sampai di rumah kita dibuka, kayaknya tipis banget, Pak. Ternyata nggak bagus, harganya lebih mahal. Ya, itu namanya asumsi itu ya sebenarnya. Kita mengira, kita menyangka, menduga terhadap satu barang. Ya, apalagi ya, saya punya banyak pengalaman ya, dalam tanda petik asumsi yang salah tentang barang. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu di Jakarta dan di tempat di kota-kota Anda ya, tapi di Surabaya itu orang tuh senang makan yang disebut dengan nasi sambal ya. Saya tidak tahu di Jakarta apakah ada. Nasi sambal itu ya sebetulnya makanan rakyat ya. Kalau rekan-rekan Jawa Timur, Pak Nelson Sembiring itu pasti pernah dengar itu nasi sambal. Nasi sambal itu sebetulnya sederhana, nasi putih yang hangat, dengan beberapa ikan, tahu tempe, kemudian ikan goreng lele atau telur. Nah, di Surabaya itu ada sebuah fenomena ya, sebuah viral, ada orang yang bernama Mak Yi. Nggak promosi, tapi itu terjadi. Ada seorang namanya yang berjual itu namanya Mak Yeye. Dan Mak Yeye ini unik, dia jualan makanan penyetan itu, yang sebenarnya nasi sambelan itu, bukanya itu baru jam 10 malam, Bapak Ibu. Bukanya itu baru jam 10 malam. Anda bisa bayangkan ya, padahal kesehatan itu nggak boleh makan lebih dari jam 8 malam. Sehat diharapkan lambung Anda itu istirahat. Tapi Mak Yeye ini bukanya jam 10 malam dan melayani orang-orang yang hidupnya jadi kalong. Kalong itu tahu ya, binatang yang keluar pada waktu malam. Berarti siapa orang-orang yang hidupnya di waktu malam? Ya pasti orang-orang yang mungkin shift malam. Yang kedua ya anak-anak muda yang suka hang out, ya pulang dari temannya sampai malam, cangkruan, lalu merasa pulang ke lapar, mampir di Mak Yeye itu. Karena tidak banyak warung yang buka di atas jam 11, jam 12 malam. Semua tidur, tapi Mak Yeye justru melek. Dan luar biasa, karena dia hadir the right time and the right situation, maka jadi meledak dan berita ini jadi viral. Terutama anak-anak muda yang suka pulang dugem, yang suka hangout, yang suka dunia malam, pasti pulangnya makan di situ. Nah, karena anak muda ya dengan dunia medsos ini bertebaran. Sampai putra-putra saya ini juga terpengaruh mencobanya dan pulang promosi sama saya. Papa perlu coba
Ini enak, ini begitu begini. Kalau papa datang di sana, antrinya luar biasa. Saya ini kan namanya bapak ya. Kadang-kadang anak-anak saya itu memprovokasi yang positif itu. Ayo papa, kita perlu coba. Saya bilang makan malam-malam itu yang masak baik. Nggak apa-apa. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya datang ke sana. Wah, aujubillah kalau bahasanya teman sebelah ya. Antrinya tuh luar biasa, Pastor Eri. Dan yang antri itu bukan motor saja, mobil-mobil mewah, semua antri semua. Kita tuh nggak ada harganya di hadapan si penjual itu. Jadi duduknya itu bahasa orang Jawa tuh keleleran kemana-mana. Yang antri rebutan, jatah ransum, apa namanya, uh, bantuan dari pemerintah itu saja kalah. Saya itu sampai yakin dah kita mau makan ini. Oh, papa duduk saja, kita yang antri. Nah, waktu saya duduk di depan saya itu ada ibu-ibu ya, satu keluarga itu ngomong-ngomong dan saya dengar persis seperti saya. Kata anakku, ya kata ini orang Surabaya saya bahasakan Indonesia. Jari anakku, manganan iki enak tenan ya. Kata anakku makanan ini enak tenan. Aku penasaran, pengen tak coba, kaya opo rasanya. Aku penasaran, mau saya coba seperti apa rasanya. Dijawab sama temannya, podoai sama saja. Aku ya diomongin anakku kayak gini. Dibukti no yuk, ya. Lama Bapak Ibu nunggu. Saya dengar omong-omong. Dan ternyata karena mereka sudah antri lebih dulu, mereka dapat bagian. Dan ketika makanan itu datang, ya sederhana. Sekali lagi saya bilang, nasi putih yang agak panas, tahu tempe, ikan lele, atau ikan pindangan, atau telur. Dan sambelnya itu yang katanya istimewa. Dan waktu mereka makan, si dua ibu-ibu itu ngomel habis-habisan. Panganan koyok ngene kok enak. Aku sih nyambel luwe enak tuh kok sambel. Saya dengar tuh tertawa. Makanan apa kayak gini? Larang, antrine lama, ngomel terus. Saya duduk tuh saya sudah mulai kehilangan trust issue juga. Saya dalam hati saya, kalau ini benar, wah celaka saya. Saya jadi korban dari anak-anak saya ini. Malam-malam hampir setengah 12. Aduh, ternyata betul Bapak Ibu. Makan itu datang dan saya makan. Maka saya setuju dengan pendapat mak-mak itu ya. Saya yakin masakannya Bulina itu lebih enak itu. Ya, saya bikin sambal aja karena saya ini sudah harus hidup sendiri ya, maka saya bikin makanan sendiri, saya bikin sambal lebih enak. Saya ngomong sama anak-anak saya, kalian ini tidak salah dah. Makanan kayak gini kalian puja-puji sampai bilang, lo papa nggak ngerti nikmatnya tuh ya antrinya sama duduk nyempernya. Saudara lihat, kita tuh selalu mengira menyangka itu benar, tapi sampai kita buktikan dianggap benar itu belum tentu benar. Itu tentang orang, tentang barang. Bagaimana dengan orang? Bagaimana dengan sebuah peristiwa? Kita melihat orang ya, tinggi gede, mungkin pakai brewok, ada tato. Kita sudah lihat, kita berasumsi, siapa itu? Jangan-jangan orang itu debt collector itu. Kebetulan Bapak Ibu sedang utang dipinjol belum bisa bayar. Lalu hari itu ada orang ketuk pintu rumah Anda sambil wajahnya begitu sangat. Anda sudah ketakutan itu. Karena Anda menduga, berasumsi, wah saya ditagih. Ya, Pastor Eri mungkin wajahnya tidak enak sedikit. Pas Buksu Weni berkata, ini istriku lagi bete ini. Kita menduganya seperti itu. Ternyata enggak, Pastor Eri wajahnya bete karena ya memang bete gitu saja ya. Dan semua peristiwa kita menganggap kalau ada orang berkerumun, ada apa, kita anggap peristiwanya seperti apa. Kita tuh semua setiap detik, every second, every minute dalam hidup Anda itu selalu berasumsi terhadap tiga ini. Terhadap barang, terhadap orang, dan terhadap sebuah peristiwa. Nah, Bapak Ibu, asumsi sebagai satu ilmu itu dibagi menjadi dua. Asumsi sebagai satu pemahaman ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, asumsi yang bersifat negatif. Berarti Anda menduga yang bersifat negatif, Anda menyangka dan Anda mengira hal-hal yang bersifat negatif. Apa yang Anda duga, Anda sangka, Anda kira hal yang bersifat negatif, mempengaruhi pola pikir kita. Ingat,
Tadi asumsi dijelaskan oleh KBBI, landasan berpikir, karena sesuatu itu dianggap benar. Anda menduga itu negatif, Anda menyangka itu negatif, Anda mengira hal negatif, maka pola pikir Anda akan mengirim sinyal kepada Anda, dan Anda mengatakan itu negatif. Kalau Anda sudah menduga saya orang yang negatif, Anda menyangka saya orang yang negatif, Anda mengira saya orang yang negatif, pasti Anda akan berpikir negatif tentang saya. Pelan tapi pasti Anda membuat yang namanya benteng pertahanan Anda. Saya tidak mau deket-deket sama Pastor Yohanes. Ini pasti Pastor Yohanes ada maunya, ada negatif. Jangan-jangan Pastor Yohanes mau utang duit lagi sama saya. Karena kita sudah menganggap, menduga, menyangka hal negatif. Pasti pola pikir. Kalau Bu Lina sudah WA saya berpikir yang negatif sama Bu Lina. Nah, ini pasti Bu Lina mau nodong saya lagi nih. Pasti Bu Lina mau nembak saya lagi ini. Maka mending saya nggak jawab dah, daripada saya jawab nanti saya ditembak lagi. Ya biasa kan ya, Pak Yohanes ini kan seperti itu. Nah, itu asumsi negatif. Bagaimana kalau positif? Ya apa sama? Kita menduga, kita menyangka, kita mengira hal yang bersifat positif. Dan apa yang kita terima sebagai hal yang positif, maka mengirim pada sinyal otak kita, ya sudah kita pelajari bersama-sama, Bu Megi juga banyak menerangkan tentang pola pikir itu, maka otak kita bekerja merespon hal itu, memaknainya sebagai hal positif. Waktu Bu Lina WA saya langsung menerimanya dengan sukacita. Wah, saya dapat bonus dari Bu Lina. Saya akan dikirimi berkat sama Bu Lina. Saya sebentar lagi akan di rekening saya jadi gendut sama Bu Lina. Nah, maka saya menduga yang positif, saya langsung cepat-cepat, serempet apapun. Shalom Bu Linawati. Wah, puji Tuhan. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi? Nah, itu pola pikir kita. Nah, Bapak Ibu, apapun asumsi Anda, boleh bersifat negatif, boleh positif, kita harus bisa mengelolanya dengan tepat dan benar. Apakah asumsi negatif itu selalu salah? Jawabannya tidak. Apakah asumsi positif itu selalu benar? Jawabannya tidak. Nanti kita akan cek, kita akan lihat. Saya akan memberikan 2 contoh kasus besar terjadi dalam hidup ini. Karena orang berasumsi negatif, belum tentu asumsi negatif itu salah. Tapi orang yang berasumsi positif, belum tentu asumsi positif itu salah. Kuncinya adalah, apapun asumsi Anda, negatifkah, positifkah, Anda harus bisa mengelolanya dengan tepat dan benar. Tulis di live chat Anda, di room Anda, apapun asumsi saya, baik yang bersifat negatif maupun yang positif, saya harus bisa mengelolanya dengan tepat dan benar. Ini pesannya. Menjawab pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan asumsi? Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya akan memberikan sebuah contoh kasus nyata. Tadi malam Bu Megi itu memberikan arahannya. Khotbah harus ada ilustrasi-ilustrasi sebuah situasi-situasi kejadian yang bisa menjelaskan. Semakin Anda menemukan itu, semakin Anda bisa mengelolanya dengan benar, maka khotbah Anda akan menjadi lebih tercerahkan. Orang bisa memahami. Saya akan membuktikan kepada kita semua, hati-hati dalam berasumsi. Setiap detik, setiap saat kita berasumsi terhadap orang, terhadap barang, dan terhadap peristiwa. Asumsi kita ada 2, bisa bersifat negatif, bisa bersifat positif. Apapun asumsi Anda harus bisa mengelolanya dengan tepat dan benar. Ini kasusnya. Yang pertama, saya menghadirkan, kalau kita tidak mengelola dengan tepat dan benar, asumsi itu bisa berdampak buruk dalam hidup ini. Pelan-pelan ya. Apapun asumsinya, bisa negatif, bisa positif, kita harus bisa mengelolanya dengan tepat dan benar. Kalau tidak dikelola dengan tepat dan benar, bisa berdampak buruk dalam hidup kita. Sebab itu hati-hati asumsi. Yang pertama, saya akan hadirkan kasus seorang pemuda yang bernama Simon Yehuda Levit. Pelan-pelan ya. Ini sejarah nyata. Ini fakta. Bapak Ibu bisa browsing. Seorang bernama Simon Yehuda Levit. Seorang pria muda Yahudi, ganteng. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, keturunan Yahudi itu jujur saya menganggap istimewa. Saya beberapa kali memimpin perjalanan rohani, ya, pilgrim itu ke tanah perjanjian sana. Saya kagum. Pria-pria Yahudi ini ganteng-ganteng. Melihat itu senang, wajahnya, potongan mukanya ini.
yang laki ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Jadi jangan pernah bayangkan, saya pernah datang ke sana, saya kaget anak-anak muda-muda itu ya, usia 23, 25, 19 sampai 23 lah. Menjadi IDF, Israel Defensive Force, atau tentaranya Israel. Gila. Nggak cocok jadi tentara, saya rasa. Lebih cocok jadi peragawan atau jadi peragawati, jadi artis. Kalau di Indonesia itu sudah jadi viral. Dan cerita ini bermula dari seorang pemuda yang bernama Simon Yehuda Levitt. Dia seorang pria muda berdarah Yahudi, diperkirakan usianya sekitar 31 tahun. Dia make up dirinya dalam dunia media sosial. Dia pasang profilnya sebagai seorang pengusaha diamond, pengusaha berlian nomor 1 terkenal di dunia. Dia pasang statusnya di medsos, dan dia make up dirinya seperti itu. Apa yang terjadi? Anak muda, ganteng, kaya, simpatik, maka asumsi yang muncul dari para gadis yang berkenalan dengan Simon Yehuda Levitt ini, satu, bagaimana caranya bisa berkenalan dengan Simon Yehuda Levitt ini dan bisa jadi pacarnya si Simon Levitt. Bisa ditebak, Bapak Ibu. Maka medsosnya dia banjir dengan para wanita-wanita, tidak peduli muda, tidak peduli STW, tidak peduli mak-mak, semua antri. Satu, kepingin kenalan, sebisa mungkin jadi pacarnya Simon Levitt ini. Nah, kasusnya Simon Levitt ini pernah ditulis, karena ini nyata, dan difilmkan dalam film di Netflix. Bapak Ibu yang berlangganan Netflix, search dan cari film ini. Namanya The Tinder Swindler. Tinder Swindler. Dia pasang di satu situs pertemanan namanya Tinder. Ya, dan dia setelah itu seperti Anda ketahui, wah, antri. Dan korbannya Simon Levitt ini bukan kalangan ecek-ecek, Bapak. Kalangan wanita-wanita sosialita papan atas. Dari satu negara ke negara yang lain. Ini mainnya bukan lokalan Bogor, Bu Lina. Mainnya bukan lokalan Jakarta, enggak. Mainnya sudah bukan nasional lagi, enggak. Mainnya internasional. Minggu ini dia ada di Belgia, ketemu dengan sosialita seorang wanita yang sangat gemar sama dia. 2-3 malam di Belgia, dia bilang sama pasangannya ini ya bahwa dia ada tugas untuk pergi ke Berlin, dan kemudian dia membuat suasana yang luar biasa. Para wanita ini berpikir, wah ini betul-betul tajir ini. Dan betul, 3 hari kemudian dia datang ke Berlin, dia pakai fit call-nya, ditunjukkan saya ada di bandara Berlin, saya mau bertemu dengan pengusaha ini. Ternyata di Berlin ada satu perempuan lagi yang nunggu dia. 2-3 malam di Berlin, dia pergi ke mana, ke Italia lagi, dan terus hidupnya berputar-putar. Apa yang terjadi? Penipuan besar-besaran dilakukan oleh Simon Levitt ini, dan korbannya sekali lagi bukan kaleng-kaleng. Korbannya para businesswoman, papan atas, sosialita, orang-orang yang terpesona karena berasumsi positif tentang Simon Levitt ini. Dan diperkirakan dalam kurun waktu 3 tahun itu, Simon Levitt ini sempat dan bisa membobol rekening perempuan-perempuan ini lebih dari 10 juta US dollar. Itu sebabnya kasus ini dikatakan sebagai kasus penipuan terbesar sepanjang zaman. Dan kisah hidup Simon Levitt ini dimuat dalam sebuah film namanya Tinder Swindler. Pada waktu saya mendengar berita ini dan saya melihat film ini, saya diingatkan Tuhan tentang pelajaran asumsi. Berapa banyak di antara kita berasumsi, kita kesengsem, kita terpesona lihat seorang berpenampilan tinggi, gede, gagang, ganteng, naik mobil mewah. Mungkin kita sudah berasumsi kemana-mana. Wah, enak jadi pacarnya dia. Wah, cari menantu yang seperti ini. Kita lihat cewek yang cantik, tinggi. Berapa banyak teman saya jadi korban di dunia medsos karena ketipu dengan sebuah foto. Berapa banyak kasus terjadi, para TKW kita kena bobol, uangnya
bertahun-tahun kerja di perantauan, pulang dibobol, dihabisin. Kenapa? Karena kasus-kasus seperti kita berasumsi bahwa orang ini baik, orang ini top chair, orang ini luar biasa. Kita berasumsi melihat, mohon maaf, pendeta-pendeta berkhotbah di atas mimbar dengan penampilan yang menggelegar, dengan bahasa yang santun, dengan kalimat-kalimat, ujung-ujungnya duit. Dan berapa banyak jemaat menjadi tergesa, menjadi kecewa dengan hal-hal seperti ini. Itu asumsi kita yang bersifat positif. Nggak enak. Sekalipun itu positif. Tapi kalau kita tidak kelola dengan tepat dan benar, kita itu bisa berdampak buruk. Berdampak buruk dalam hidup kita. Mungkin Anda bertanya, Pak, itu yang positif. Yang negatif gimana? Sama saja. Ya, saya akan memberikan sebuah cerita kembali. Cerita ini menginspirasi kita. Ada seorang polwan, Bapak Ibu. Kenalkan, saya akan memperkenalkan Anda dengan seorang polwan. Polwan itu apa? Polisi wanita. Polwan itu bernama Amber Geiger. Bapak Ibu bisa search saja di nanti ya. Seorang polwan bernama Amber Geiger. Amber Geiger ini menjadi seorang petugas officer di sebuah kota, namanya kota Dallas di negara bagian Amerika, namanya Texas. Amber Geiger ini sejak dari kecilnya dia bercita-cita, dia punya keinginan untuk menjadi seorang petugas kepolisian atau polwan. Dan untuk menjadi petugas polisian itu ya sah-sah saja, wajar-wajar saja, dan bahkan itu baik. Apa yang dilakukan Amber Geiger, dia untuk mencapai cita-citanya, dia membutuhkan kerja keras, dia mendisiplinkan dirinya, lalu kemudian dia mendaftar, dan dia dilatih, dan selesailah pelatihan itu, maka Amber Geiger dinyatakan lulus dan menjadi seorang polwan. Amber Geiger ditugaskan pada sebuah kantor kepolisian. Kalau sekarang itu namanya polsek, polsek setempat. Dan sejak saat itulah Amber Geiger memutuskan melakukan karirnya. Dia bekerja dengan baik karena dia mencintai pekerjaan ini. Inilah cita-citanya, maka dia lakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan karena dia memberikan integritasnya, memberikan semua yang dia bisa kerjakan yang terbaik, maka Amber Geiger semakin hari semakin dipercaya oleh pimpinannya. Diberikan banyak tugas-tugas, diberikan banyak hal-hal, kasus-kasus yang harus dia kerjakan, dan semua itu dikerjakan dengan baik. Tidak ada komen, tidak ada keluhan terhadap seorang namanya polwan Amber Geiger. Sampai satu hari, dengarkan baik-baik, karena Amber Geiger ini seorang petugas yang berintegritas. Dia kerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Kerja terus, lembur sampai malam. Bahkan kerja lebih di luar dari jam-jam kerja. Nah, hari itu, dengan pekerjaan yang begitu padat, hari Kamis 6 September 2018, belum lama terjadi, edisi 2018. Dengan pekerjaan yang begitu padat, lebih dari 14 jam dia kerja. Saat sore itu, dia selesaikan tugas-tugasnya. Setelah begitu padat lamanya dia bekerja dengan badan yang capek, lebih dari 14 jam hari itu dia bekerja. Sore itu, malam itu dia meluncur pulang ke apartemennya. Amber Geiger tinggal di sebuah apartemen yang dinamakan Southside Flat. Dia datang ke flat itu, dia sudah tinggal di situ bertahun-tahun. Bertahun-tahun pula dia datang, dia parkir, dia menempati apartemennya seperti biasa dan tidak ada sesuatu yang aneh. Hari itu, dia juga pulang, kondisi sudah gelap, dan dia hari itu datang, dia parkirkan mobilnya, tetapi ada sesuatu yang salah terjadi, tapi dia tidak tahu. Amber Geiger itu tinggal di flat 418, tapi hari itu entah bagaimana, karena kurang konsentrasi, atau sementara dia sedang menelpon dengan sahabatnya, dengan pacarnya waktu itu, dia tidak memperhatikan bahwa dia ternyata parkir salah. Dia tidak parkir di 418, tapi dia berhenti di 318. Satu lantai lebih ke bawah. Dia turun, seperti biasa, dia pegang barang-barangnya dengan uniform yang lengkap, senjata yang lengkap di pinggangnya. Dia jalan. Semakin dekat kepada ruangannya, kepada kamarnya, dia semakin melihat dengan jelas dalam temeraman kegelapan itu. Dia lihat, dia kaget, semakin dia dekat pintu kamarnya, dia melihat pintu kamarnya sedang
terbuka sedikit. Insting kepolisiannya, dia sudah dilatih bertahun-tahun untuk selalu waspada terhadap hal-hal seperti itu. Insting kepolisiannya mengatakan, asumsinya menduga, menyangka, mengira apartemennya sedang dibobol orang, dimasuki pencuri. Itu sebabnya pelan-pelan dengan senjata, dia mulai tarik senjatanya, dia mulai siapkan senjatanya, dia mulai kokang senjatanya. Dengan pelan-pelan, dia buka pintu apartemennya. Gelap, tapi di ujung sana, dia lihat ada bayangan seorang pria tinggi gede, sedang duduk menghadap televisi, dan cahaya lampu televisi itulah yang sekedar menerangi ruangan yang gelap itu. Secara otomatis, dia langsung memerintahkan seperti yang dia kerjakan sehari-hari. Apa itu? Karena dia dilatih itu. Maka dia berkata, freeze! Freeze! 2 kali dia ucapkan itu. Pemuda yang duduk menonton, pria yang menonton di TV itu membelakangi dia, kaget, melompat, dan secara refleks si pria ini memutar badannya dan berjalan mendekat ke Amber Geiger. Sekali lagi, sebagai seorang petugas kepolisian, dia sudah terlatih. Asumsinya mengatakan ini pencuri yang akan menyerang dia. Maka tidak pakai babi bu lagi, Pak. Kalau bahasanya kita tuh GPL, nggak pakai lama, langsung pistolnya menyala 2 kali, bam bam, langsung jatuhlah pria itu. Setelah itu, Amber Geiger pelan-pelan dia hafal di mana letak saklar lampunya. Dia nyalakan lampunya, dia kaget setelah lampu itu nyala. Apa yang terjadi? Karena dia melihat, loh, ini bukan apartemen saya. Bagaimana bisa saya sampai di sini? Sedetik itu kemudian detik berikutnya dia menyadari bahwa dia sudah salah masuk kamar dan salah melakukan tindakan menembak seseorang. Maka paniklah dia. Dia datangi pria yang dia tembak itu, dan pria itu sedang menghadapi sekarat dying. Merintih-rintih dengan darah bertemu di mana-mana. Amber Geiger panik. Dia ambil alat komunikasinya. Dia telepon 911. Dia berkata, cepat datang ke sini. Aku petugas kepolisian. Amber Geiger. Dia sebutkan nomor lencananya. Dia berkata, cepat kirim bala bantuan ke sini. Aku salah menembak orang. Aku salah menembak. Panik. Semua yang dia bicarakan terekam dalam sistem di 911 itu. Panik. Cepat datang ke sini. Cepat. Cepat. Aku salah nembak orang. Cepat kirim bantuan. Backup, please. Dan si petugas 911 itu berkata, sabar, Anda di mana posisi? Semua terekam dalam pembicaraan itu semua. Dan tidak lama kemudian, bala bantuan datang, rekan-rekan Amber Geiger datang. Dan apa yang terjadi? Pria muda itu, yang di kemudian hari dikenal ya sebagai seorang petugas akuntansi, seorang pria muda umur 26 tahun. Sean Botham, seorang kulit hitam, seorang yang baik, seorang anak Tuhan yang baik. Dia seorang, kalau di gereja dia ada seorang singer seperti Bu Mei yang tadi ini. Menghembuskan nafasnya, tidak tertolong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ingat, asumsi yang bersifat negatif, kalau tidak dikelola dengan tepat dan benar, bisa berdampak buruk dalam hidup Anda. Kasus penembakan Polwan Amber Geiger ini, kepada Sean Botham, seorang pria kulit hitam usia 26 tahun, jadi bahan gorengan. Digoreng sana, digoreng sini. Pada saat itu, pada tahun 2018, kasus ini menjadi kasus yang luar biasa besar. Kenapa? Terjadi pemberontakan, demo besar-besaran. Karena dikelola oleh orang-orang berpolitik, goreng sana, goreng sini, bumbu sana, bumbu sini, tambah kecap, gula, garam, jadi meledaklah sebuah kerusuhan besar-besaran. Bapak Ibu lihat, kasus Polwan Amber Geiger ini mengajarkan kepada kita, kasus Simon Yehuda Levi ini mengajar kepada kita, asumsi yang tidak dikelola dengan tepat dan benar, ini bisa berdampak buruk. Saya berhentikan dulu kasus Polwan Amber Geiger ini pada titik ini. Apalagi setelah itu dimulai proses persidangan yang panjang, melelahkan, dibuat tekanan massa, demo besar-besaran, perselisihan ras antara kulit putih dan kulit hitam dimunculkan kembali.
Tetapi ada satu kejadian yang luar biasa yang terjadi dalam persidangan Paul Amber Geiger ini. Ini cerita yang panjang. Sebetulnya cerita ini saya bawa pada Sabtu yang lalu, yaitu tentang kasus pengampunan. Tapi supaya Bapak Ibu semakin penasaran dan semakin kangen sama Bu Lina dan saya, maka silakan browsing kasus ini, temukan apa yang terjadi di dalam persidangan yang menyidangkan kasusnya Paul Amber Geiger ini. Ada satu pelajaran yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu, saya incipi dulu ya. Kalau makanan itu daripada berasumsi enak atau tidak, diincipi dulu. Kalau enak, silahkan pesan. Bila perlu tambah lagi. Saya incipi Bapak Ibu. Coba nanti setelah selesai dari ini, browsing ya. Saya yakin Pastor Eri pasti sudah browsing ini. Paul Amber Geiger ini. Nanti temukan ada satu pelajaran yang menarik dalam persidangan Paul Amber Geiger ini. Luar biasa. Di ujung dari persidangan yang lama ini, membutuhkan waktu kira-kira hampir 2 tahun persidangan ini. Ada satu pelajaran tentang bagaimana kuasa pengampunan bekerja limpah di ruang sidang itu. The power of forgiveness. Sabtu yang lalu kita belajar, ajari aku Tuhan, teach me Lord, how to forgive. Ya. Bukan ibunya yang mengampuni Pak Michael, bukan. Keluarganya ada sebuah persidangan dan itu membuat sampai hakim dan semua saksi, juri dan semuanya bertangis-tangisan dan ada sesuatu yang terjadi. Cari, temukan ya Bapak Ibu. Nah, yang bisa nanti kalau Sabtu depan ada pertemuan-pertemuan lagi yang bisa menceritakan kasus Paul Amber Geiger ini dengan baik, nanti dapat hadiah dari Bu Lina, yaitu satu masakan istimewa yang diberikan oleh Bu Lina. Nah, ini kisah tentang asumsi yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, bisa berdampak buruk. Hal yang sama terjadi dalam bidang rohani, Bapak. Itu sebabnya tema ini saya bagi jadi 2. Bagian pertama, itu cerita tentang asumsi yang bersifat rohani, karena kita, ruangan ini ruangan rohani. Kalau Tuhan izinkan, entah kapan, saya tidak berjanji, kita akan bahas hal-hal yang bersifat asumsi, yang bersifat jasmani. Kalau tidak dikelola dengan benar, itu baik. Ini 2 cerita ini sudah menceritakan kepada kita. Bagaimana dengan rohani? Sama, Bapak Ibu. Mazmur 31, 20, 23 yang tadi sudah kita baca. Daud, kita semua tahu siapa Daud. Orang hebat. Bahkan Daud dijuluki biji matanya Tuhan. Siapa tidak kenal Daud? Saya sendiri sempat mempelajari pada waktu saya datang ke Tanah Perjanjian itu, saya memberikan satu program untuk belajar menapak tilasi jejak Daud dari Bethlehem Yehuda menuju kepada Yerusalem, dari Bethlehem Yehuda ke Hebron, Hebron ke Yerusalem, sehingga dia menjadi raja. Siapa tidak kenal Daud? Orang yang luar biasa hebat. Tuhan mengakui sendiri sebagai biji matanya Tuhan. Tapi dalam hidupnya, orang hebatnya Tuhan ini, satu kali dia pernah menulis yang tadi sudah Anda dan saya baca, Mazmur 31 ayat 23. Saya akan kebaca 1 kali lagi kepada Bapak Ibu. Aku menyangka dalam kebingunganku. Daud menyangka, menduga, berprasangka, berasumsi dalam kebingungannya. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Apakah doa ini relevan dengan kita? Rasanya familiar kita dengar. Daud itu mewakili hidup Anda dan saya, Bapak Ibu. Secara rohani, Anda dan saya itu tidak lebih baik dari Daud. Satu kali dalam hidup Anda, dalam kebingungan Anda, dalam tekanan Anda, doa-doa sudah Anda panjatkan terhadap penyakit itu, terhadap kekurangan itu, terhadap kegagalan itu, terhadap ancaman perceraian itu, apalagi terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja itu. Kita tertekan. Kita sudah berusaha. Khotbah-khotbah yang kita dengar, iman dikuatkan, pengharapan ditambah lagi, baca Alkitab lebih diperbanyak lagi, berdoa puasa sudah kita lakukan, ada doa pagi, doa malam, doa siang, semua ibadah sudah kita lakukan. Semua hal yang bisa, karena Anda dengar dari pendeta-pendeta Anda, guru-guru Anda,
semakin setia, andalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Anda sudah lakukan itu, total sudah Anda lakukan. Tetapi jawaban itu tidak pernah datang. Kekurangan itu semakin bertambah-tambah. Penyakit itu semakin luar biasa menekan Anda. Ancaman perceraian itu tambah nyata. Perselingkuhan itu tambah lebih kuat. Menari-nari di depan mata kita. Semakin kita terhina, semakin kita dilecehkan. Apa saja sebuah situasi negatif dalam hidup kita. Di titik terendah dalam hidup Anda itu, dalam lubuk hati Anda yang paling terdalam, Anda menyangka, sama seperti Daud, Anda berasumsi, dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata. Itu nampak sekali dari doa-doa kita. Anda merasa, Tuhan, kenapa ya kok Tuhan tidak jawab doa kita? Kenapa ya Tuhan, Engkau biarkan ini terjadi? Aku tidak sanggup, Tuhan. Apakah Engkau membiarkan aku seperti ini? Saudara lihat, kalau Anda tertib membaca Alkitab, saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya tergabung dalam program ABBA, Aku Baca Alkitab. Berulang-ulang kali, 1 hari 5 pasal, sudah diulang berkali-kali. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, semua tokoh Alkitab pernah ada dalam posisi seperti Daud. Satu kali dalam hidupnya menyangka, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Sebut saja tokoh yang katanya orang beriman, Abraham. Ketika dia menerima janji itu, anakmu akan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Lewat keturunanmu semua bangsa akan diberkati di muka bumi. Tapi 25 tahun sudah berlalu. Tidak ada janji apapun, tidak ada janji yang terrealisasi. Tidak ada anak. Semakin tua, Roma 4 menyatakan, secara jasmani Abraham tidak punya harapan untuk mengharapkan hal yang terjadi. Bahkan Alkitab mengatakan di usia 90 tahun, Sarah sudah mati haid. Secara ilmu kedokteran, tidak mungkin bisa melahirkan. Segala hal bisa sudah Abraham lakukan. Apa yang kurang dari Abraham? Tidak ada. Aku menyangka, Abraham menyangka, dia ditinggalkan Tuhan sendiri. Sampai satu kali, di usia yang ke-99 tahun itu, Allah datang dan meneguhkan perjanjian dengan Abraham. Apa jawab Abraham? Seandainya aku mendapatkan anak hambaku ini, hambaku yang bernama Eliezer, dialah yang akan mewarisi semua harta, kekayaan, dan rumah. Kata Tuhan, enggak. Tahun depan, di waktu yang sama, kamu akan menerima anak. Sebut saja yang lain. Siapa? Dalam semua kebingungannya, tokoh-tokoh Alkitab ini pernah menyangka, berasumsi, menduga. Pertanyaan terbesar adalah, betulkah Daud terbuang dari hadapan Tuhan? Setelah kita baca ayat 23b dijawab oleh Daud. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak minta tolong kepadamu. Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan pergumulan Anda. Ketika Bu Lina menembak saya sekali lagi untuk memberikan mini seminar ini, ada banyak hal yang harusnya bisa saya kerjakan. Tema ini, tema itu, ribuan tema khotbah ada di laptop saya. Tetapi hari itu, dalam perjalanan Bandung-Surabaya, saya baca WA-nya Bu Lina, saya merenung sebentar. Dan Tuhan gerakkan saya untuk mengangkat tema ini. Saya tidak tahu dengan rekan-rekan, apakah dalam situasi di persimpangan seperti itu, Anda menyangka, Anda menduga bahwa Tuhan sudah meninggalkan Anda, Tuhan tidak pernah dengar Anda, terbukti persoalan Anda semakin lama semakin parah. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa asumsi rohani, ya, beberapa asumsi secara rohani, karena kita sedang berbicara dalam di ruang yang bersifat rohani. Nanti yang bersifat jasmani kapan lah.
Alkitab mencatat beberapa asumsi rohani yang perlu Anda dan saya waspadai. Kenapa? Kalau Anda tidak mengelolanya, dampaknya akan membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Dan ini berbahaya sekali. Saya tidak sedang mencocok-cocokkan Bapak Ibu. Tugas saya adalah saya baca Alkitab, saya merenungkan Alkitab, saya memahami Alkitab, mungkin ada sedikit penafsiran di situ, hermeneutikanya, kemudian saya mengangkat itu, saya menyajikannya kepada Anda. Tugas saya hanya menyajikan saja. Betulkah dalam dunia rohani ada asumsi-asumsi secara rohani yang perlu Anda dan saya waspadai? Sebab kalau Anda tidak waspadai, dampaknya justru akan membuat Anda jauh dari Tuhan. Izinkan saya menyajikan kepada Anda 4 asumsi secara rohani, dan itu berbahaya buat hidup kita. Yang pertama, Yeremia 12 ayat 4 mencatat hal seperti ini. Ayo kita baca sama-sama. Kitab Yeremia pasal 12 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu baca Yeremia 12, judul perikopnya adalah Keluhan Yeremia dan Jawab Allah. Kita semua tahu siapa Nabi Yeremia. Nabi yang terkenal sebagai seorang yang sangat mencintai bangsanya, nasionalisnya tinggi. Dan Yeremia diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita justru penghakiman yang akan terjadi atas bangsa Israel. Seorang yang mencintai negaranya, seorang yang mencintai bangsanya, seorang yang sangat nasionalis. Tapi dipakai Tuhan justru memberitakan kalau kamu tidak bertobat, bangsa ini akan dihukum oleh Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan sikap Nabi Yeremia pada itu. Kalau saya mencintai pasangan hidup saya, tapi Tuhan izinkan saya dipakai Tuhan untuk negur dengan keras pasangan saya, itu tidak enak loh. Sungguh tidak enak. Ayo kita lihat Yeremia 12 ayat yang keempat. Apa kata Nabi Yeremia? Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu? Mengapa negara ini menjadi kering? Mengapa rumput di negara ini di segenap padang menjadi layu? Ini jawabannya. Karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Ngeri, Bapak. Sebab mereka telah mengira, garis bawah kata-kata mereka, bangsa Yahudi, umat Tuhan, telah mengira Tuhan tidak akan melihat tingkah langkah kita. Sampai di sini pembahasannya. Ayat yang kelima, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apa yang akan engkau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Wah, ini kalau ayat ini dieksposisi luar biasa, Bapak. Saya pernah menulis tema khotbah tentang hal ini sebagai satu pelajaran. Tapi saya tidak khotbah tentang ini. Yang ke-12 ayat yang keempat. Mengira Tuhan tidak melihat tingkah laku perbuatan berdosa kita. Saya memberi catatan. Kita ini Bapak Ibu punya tanggung jawab besar loh dalam hidup ini. Menjaga sikap, perilaku, dan tindakan kita sebagai orang benar dalam Tuhan. Pelan-pelan, catat baik-baik. Tulis di live chat Anda. Bila perlu ambil handphone Anda, screenshot, capture. Semua Anda dan saya, termasuk saya yang ngomong, punya tanggung jawab besar untuk menjaga sikap dan perilaku serta tindakan kita sebagai orang-orang benar di dalam Tuhan. Kita tidak bisa loh seenaknya bermain-main dengan perilaku kita. Kita kerja seenaknya, mau korupsi seenaknya, kita selingkuh seenaknya, kita memperlakukan hidup kita seenaknya. Ini tubuh-tubuh kita, ini mulut-mulut kita, ini badan-badan kita. Tidak ada rasa takutnya sama sekali. Kita mengira, Tuhan tidak lihat apa yang kita kerjakan. Bangsa Israel diingatkan, hukuman sudah datang. Tuhan murka. Dia kirim, Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi. Raja Asyur datang, memporak-porandakan Israel.
kemiskinan terjadi, kegagalan dan semuanya. Sampai Nabi Yeremia, orang yang mencintai negaranya, berapa lama lagi negeri ini jadi kering? Dan rumput di segenap padang jadi layu. Berapa lama lagi kita itu mau bermain-main dengan dosa? Karena kejahatan penduduknya. Tapi mereka mengira Tuhan tidak akan lihat tinggal aku perbuatan itu. Bapak Ibu, sekali lagi kita itu punya tanggung jawab besar loh. Kalau sementara kita sedang mendengarkan materi ini, ada sesuatu yang Tuhan izinkan mengingatkan Anda. Itu artinya masih kasih karunia Tuhan terjadi. Kita diingatkan. Hati-hati. Kamu tidak benar dalam hal ini. Kamu tidak benar dalam hal itu. Saya memahami, Bapak Ibu. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin Tuhan tidak tahu. Apakah Tuhan tidak tahu? Tidak mungkin. Pasangan hidup kita mungkin tidak tahu. Bisa saja terjadi. Bos kita mungkin tidak tahu. Bisa saja terjadi. Tapi jangan pernah beranggapan Tuhan tidak melihat tingkah laku perbuatan kita. Bapak Ibu, satu kali Tuhan izinkan saya diundang dalam sebuah ibadah Natal. Dan saya diminta untuk membuat atau menyampaikan renungannya. Yang saya notice dan agak sedikit istimewa, undangan itu mengatasnamakan kumpulan para pelaut. Saya kaget. Saya tanya pada yang undang, maksudnya apa ini? Jadi Pak Yohanes, audiensnya adalah para anak buah kapal, ada kapten, ada anak buahnya, yang hidupnya itu mungkin 60%, 70% di laut, Pak. Di laut. Dan karena pekerjaan mereka berlayar, ke luar negeri, kemana-mana. Jadi kalau mereka merapat, mereka baru pulang ke keluarganya. Dan kira-kira bisa sampai kadang-kadang setahun tidak berpulang, kadang 2 tahun. Oh gitu ya, ada toh kumpulan gitu, saya bilang. Ada Pak. Ya, dan hari itu saya diundang dalam ibadah perayaan Natal mereka. Saya sudah di briefing, ya, seperti tadi kemarin ya, Bu Megi itu memberitahukan, semakin kita memahami audiens kita, seperti apa audiens kita, itu membantu Anda dan saya untuk menata khotbah-khotbah yang kami. Hari itu saya berdoa, apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang hidupnya di laut ini? Hubungannya apa? Apa yang harus saya lakukan? Ya, Bapak Ibu, akhirnya sampai satu kali saya dikasih hikmat sama Tuhan. Ya. Lalu satu kalimat melintas ini. Injil dan pelaut. Apa artinya bagiku? Injil dan laut. Saya itu Injil, laut, dan pelaut. Ternyata Tuhan bukakan hikmat buat saya. Tuhan itu banyak memberikan khotbah-khotbahnya, Injilnya, di Danau Galilea. Small lake. Buat saya bukan small, itu big lake. Danau yang besar. Lebarnya 14 kilo, panjangnya 22 kilometer. Bentuknya kalau dilihat dari topografi atas seperti gitar. Itu sebabnya Danau Galilea dalam pembelajaran Alkitab punya 4 nama. Salah satunya disebut dengan Danau Kineret. Kineret itu bentuknya seperti apa ya? Kayak alat musiknya orang Timur Tengah ini. Kecapi, ya betul, kecapi. Dan ternyata Tuhan banyak memberitakan Injil justru di tengah-tengah danau itu. Lalu saya dapatkan hikmat itu, saya tulis Injil, laut, dan pelaut. Apa artinya bagiku? Dan saya datang ke sana. Waktu saya berkhotbah, saya datang sana. Sebelum saya khotbah, ada seorang pria muda yang membantu saya membawa sebagai pemimpin puji-pujian. Ya, pemimpin puji-pujian. Seperti biasa, dia menyampaikan seperti Bu Mei tadi ya, suaranya yang indah, pitch controlnya bagus. Saya katakan Bu Mei ini punya karunia yang baik dalam bernyanyi. Dan saya perhatikan pria muda ini baik. Penampilannya handsome. Sebagai seorang pria, dia enak dipandang. Suaranya baik. Juga pembawaannya menyenangkan. Singkat cerita, tidak ada masalah lah. Selesai semuanya, bla 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 bla, selesai. Tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa. Kami bersalaman pulang dan semuanya. Beberapa lama, mungkin berbulan-bulan setelah itu, satu kali
Saya diundang sama rekan saya, sama seperti rekan-rekan MJC lakukan, untuk melakukan tugas pelayanan di sebuah lapas ya. Kalau di Jakarta permisan atau apa. Kalau di Surabaya itu namanya apa namanya itu? Oh, sampai lupa saya. Di Medaeng, lapas Medaeng, dekat dengan markasnya Brimob. Dan Medaeng itu kasus-kasusnya biasanya penipuan, narkoba dan semua. Saya dipanggil sama teman saya, Pak Yo, kalau khotbah di gereja itu hal yang biasa, Pak. Jangan khotbah di gereja, Pak. Saya tanya lah, kalau saya tidak khotbah di gereja, mau khotbah di mana? Apalagi sekarang nggak boleh kristenisasi, gitu ya. Khotbah di pinggir jalan, terus nyebar traktat, ketemu bisa rame. Dia bilang, Pak Yo, tak ajak ya ke lapas. Kebetulan hari itu juga mendekati hari hari Natal. Jadi ada persiapan dan mereka berkata ini Natalan. Kita datang Pak Yuk, kita rayakan sama-sama sana. Bapak yang khotbah. Lalu saya diajari khotbahnya sekian menit gini-gini. Saya berpikiran pada waktu itu Bapak Ibu, khotbah di lapas itu karena saya sudah tahu ya tidak mungkin menginjil di orang yang bukan Kristen. Saya berpikir, paling ya tidak banyak lah. Saya tanya, apakah banyak? Kita tidak tahu Pak, kita lihat saja. Ya sudah, saya berpikir ya paling tidak banyak lah orang-orang Kristen di sana. Ternyata saya salah loh Bapak Ibu. Asumsi saya salah. Sampai terbukti benarnya. Waktu saya datang sebuah ruangan yang untuk ibadah itu saya perkirakan kalau penuh itu kurang maksimal 50 orang. Terbagi jadi dua, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan untuk pria, sebelah kiri untuk perempuan. Saya berpendapat waktu itu, enggak mungkin penuh. Saya datang, saya ternyata salah lagi yang kedua kali Bapak. Asumsi saya salah. Ketika jamnya saya tentukan, yang datang bludak ini. Ternyata banyak orang Kristen itu di penjara di Medaeng. Saya kaget, saya shock. Ternyata kita ini orang Kristen itu begitu banyak bermasalah dalam hukum. Kaget saya. Sampai akhirnya karena enggak penuh, enggak muat ya. Di ruangan itu saya memutuskan kursi saya berikan dan saya berdiri saja. Dan ibadah dimulai. Nah, ketika giliran saya berkhotbah, sudah dikasih pesan sponsor seperti kemarin. Pak Yo nanti adakan altar call ya, sepanjang hal itu baik dan mendukung tema ya saya oke. Waktu saya khotbah, saya menatap wajah jemaatnya. Saya terbentur pada satu dua wajah yang pernah saya kenal, pernah saya pahami. Saya ini punya kebiasaan buruk Bapak Ibu, kelemahan ya kalau boleh saya katakan. Saya kalau lihat wajah itu ingat, tapi ingat nama itu agak sulit. Tapi ketika kata teman-teman ya wajar Pak, karena saya satu orang nitik banyak orang di banyak gereja, banyak kebaktian, banyak ibadah, banyak komunitas. Saya satu nitik banyak orang sulit. Sementara orang banyak nitik saya satu kan gampang. Tapi hari itu saya berkhotbah, saya memandang wajah-wajah yang ada di ruangan Medaeng itu. Saya menemukan satu dua wajah. Saya merasa pernah akrab gitu. Tapi saya lupa kita ketemunya di mana. Jangan-jangan saya salah. Dan setiap kali saya menatap wajahnya dia, khotbah itu harus menatap wajah. Dia menundukkan kepalanya. Ya saya pikir ya sudahlah, mungkin saya agak salah. Selesai ibadah seperti biasa, altar call, wah saya pikir cuma beberapa aja maju. Mungkin itu 80% maju semua. Saya baru menitikkan atau notice ya bahwa orang kalau sehat, seger buger, ganteng, ayu, cantik kayak Pastor Eri, Bu Lina, Bok Subeni, Pak Joni, ganteng. Kalau dengar firman itu biasa-biasa saja. Tapi kalau orang sudah di penjara, hidupnya sudah kepepet, ditinggal keluarga, nggak punya duit. Kalau sementara rekening kita gendut, kita dengar firman itu santai-santai aja. Tapi begitu mereka yang hidup di penjara yang sudah tidak ada pengharapan lagi, waduh kebutuhan akan Tuhan lebih meningkat ini. Akhirnya singkat cerita selesai ibadah salam-salaman. Dan dua pria yang saya tadi tatap wajahnya itu datang mendekat sama saya.
Lalu dia salam-salaman. Kalimat yang pertama, Pak Yo masih ingat saya. Saya ngomong, jujur saja kok, wajah saya hafal. Tapi nama saya tidak tahu. Saya yakin kita pernah ketemuan. Engkau di gereja mana? Jemaat mana? Waktu saya jawab itu, pria muda ini berkata gini, saya pernah ketemu Pak Jo, kita berdua pernah tugas pelayanan, Pak. Saya kaget, oh ya, di mana ya Pak? Bapak pernah ingat enggak, Pak Johannes pernah diundang khotbah di kumpulan pelaut, Pak. Dan waktu itu Bapak membawakan firman tentang Injil laut dan pelaut. Sampai dia tuh hafal tema khotbah saya. Waduh, kaget saya. Baru saya ingat, oh iya ya, pria muda yang ganteng, yang personanya luar biasa, suaranya baik. Saya bilang, oh saya ingat Pak, Bapak yang mimpin puji-pujian itu ya. Dia berkata, benar Pak. Saya terus langsung kaget. Secara spontan saya ngomong, lah ngapain Bapak di sini? Pakai baju oranye, ya, baju tahanan. Lalu dia berkata, iya Pak. Lalu keluarlah satu cerita bahwa dia menceritakan secara singkat. Dia berkata, saya ini kerja di sebuah perusahaan, Pak. Saya dipercaya di bagian pembelian. Wah, saya dalam hati saya, wah ini bagian basah yang seringkali menjadi batu sandungan. Ternyata betul, rekan ini tersandung. Dia di bagian pembelian, dan kemudian dia berhasil, dia diangkat jadi manajer cabang di perusahaan itu. Dia pandai sekali mengelola. Dan saking pandainya, dia melihat ada sebuah sistem yang lemah di perusahaan itu, lalu dia memutuskan membobol sistem itu. Hasilnya apa? Pasti Anda bisa duga, duit berlimpah datang yang bukan miliknya, dan dia menduga, berasumsi, pimpinannya tidak tahu. Sekali lagi, manusia mungkin bisa tidak tahu. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan itu tidak pernah. Singkat cerita, semakin lama kekayaannya semakin menggelembung, hidupnya makin foya-foya. Saya mencatat kok, orang kalau kerja tidak tahu cara cari duitnya, tidak pernah berkeringat, tiba-tiba duit datang, tidak peduli di bidang rohani maupun jasmani, tidak pernah tahu kerja keras, apalagi bidang rohani, pakai topeng berkat Tuhan, tiba-tiba rekeningnya gendut, duit datang berlimpah-limpah, tapi tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, tidak pernah berkeringat, tidak pernah tahu bagaimana berjuang. Biasanya gampang membuat orang itu jatuh dalam dosa. Itu sudah seperti algoritma. Kalau Bapak Ibu sering melihat di YouTube dangdut-dangdut, begitu Anda buka FYP Anda pasti dangdutan. Itu algoritmanya. Sama, saya lihat semua anak-anak Tuhan, kalau tidak pernah tahu cara nyari duit dan kerja dengan benar, tapi cepat, shortcut, kepingin jadi kaya, biasanya jatuh dalam dosa. Anak muda ini hidupnya mewah-mewah, mulai kehilangan arah. Pelan tapi pasti perusahaan mulai mencium, ada apa dengan situasi ini? Lalu dia putuskan, datangkan tim audit, dicari, tidak ketemu Bapak. Tapi perusahaan penasaran, ada sesuatu yang salah. Ini orang ini ciamik, hebat. Akhirnya perusahaan jengkel. Ini cerita dari dia sendiri. Lalu dia ngomong gini, akhirnya perusahaan memutuskan, Pak, saya ditugaskan keluar pulau. Dan ketika saya ditugaskan keluar pulau, selama kira-kira 2 minggu itu, tim audit datang di kantor dan melakukan audit total. Kebongkar kasus saya. Perusahaan marah kepada saya, dan perusahaan memutuskan memperkarakan saya. Saya masuk di sini. Saya melihat dia speechless, Bapak. Saya tidak bisa ngomong. Apa yang harus saya lakukan? Saya diam saja. Saya tanya, Bapak kena berapa tahun? 2,5 tahun, Pak. Sudah hampir setahun saya jalan. Lalu saya bertanya, hikmah apa, Pak, yang Bapak peroleh dari kasus ini? Dari kasus Bapak. Dia menundukkan kepala dan meneteskan air matanya. Dia berkata seperti, saya menyesal. Saya menyangka
Pimpinan saya tidak tahu. Saya menyangka, saya menduga, saya mengira, saya aman-aman. Sekarang saya menyesal. Ada harga yang harus saya bayar. Saudara, hari itu saya peluk dia. Saya melihat satu pahlawan Allah, bintangnya Tuhan jatuh, seret. Kata Wahyu, sepertiga bintang akan diseret jatuh ke bumi. Mengapa? Karena dia mengira Tuhan tidak lihat perbuatannya dia. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ini punya tanggung jawab besar. Haleluya. Kita punya tanggung jawab besar. Menjaga sikap perilaku tindakan kita. Berapa banyak air mata saya harus menetes. Melihat hamba-hamba Tuhan yang besar-besar, yang sempat dipakai Tuhan. Jadi ikon. Lewat karyanya, lewat pelayanannya, banyak orang menerima berita Injil. Tapi di akhir hidupnya, selesai dengan menderita. Berapa banyak air mata ini harus menetes? Ternyata satu, karena kita tidak punya tanggung jawab dalam sikap, perilaku, dan tindakan kita sebagai orang benar dalam Tuhan. Kita menyangka Tuhan itu tidak apa-apa sama kita. Ngeri, Bapak. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Matius 3, ayat 8-9. Dalam dunia rohani, yang pertama menyangka Tuhan itu tidak lihat tingkah laku kita. Matius 3. Hal yang kedua yang kita menduga, Matius 3, ayat 8-9. Matius 3, ayat 8-9. Kata Alkitab, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 9, dan janganlah mengira, garis bawah kata-kata mengira, menduga, berasumsi, berprasangka, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Poin yang kedua, asumsi secara rohani yang harus diwaspadai. Kita mengira, kita menyangka, kita menduga, kita berasumsi. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka tidak perlu ada pertobatan. Kalau kita sudah jadi anak-anak Tuhan, semuanya baik-baik saja. Saya ingin katakan, di ruangan ini dengan jelas, mohon maaf kalau Anda tersinggung sama saya. Siapapun Anda boleh jadi orang pendeta, boleh jadi pengkhotbah, boleh jadi orang hebat di gereja Anda. Siapapun Anda perlu yang namanya buah pertobatan. Berkali-kali Pak Bakti dalam semua acara ini selalu mengingatkan kita. Ada 3 buah. Buah pertobatan, ya, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa itu, dan buah-buah Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita belajar merendahkan hati kita. Kita bisa salah? Bisa. Saya tidak percaya ada ajaran mengatakan kita sudah tidak bisa berdosa. Tidak. Kita bisa salah. Tapi jangan berbuat jahat. Apa bedanya salah dan jahat? Kita salah. Sebagai manusia, kita bisa saja salah melangkah, salah mengambil keputusan, tergoda, seperti Daud, tergoda, seperti siapa lagi? Ananias dan Safira. Kita semua pernah bisa salah. Kita pernah mengambil keputusan salah. Kita pernah terplecok. Kita pernah terpleset. Tapi jangan jadi jahat. Jahat itu apa? Dinasehati, diberitahu, mengeraskan hatinya, dan tidak mau bertobat. Apa bedanya Saul dan Daud? Itu di sini. Raja Saul itu salah, diingatkan, ngotot, berbantah, tidak mau berubah. Daud dosanya 4 kali lebih buruk daripada Raja Saul. Tapi ketika dia ditegur Nabi Nathan, dia memutuskan bertobat. Ini bedanya, Pak. Raja Saul tertolak,
Daud diampuni, dan dia menjadi berkat, buah pertobatan. Seperti apa buah pertobatan itu, kata Pak siapa tadi, Michael ya. Seperti apa buah pertobatan? Sederhana. Kalau Anda tahu bahwa itu ada yang salah dan tidak sesuai dengan apa yang diizinkan Tuhan. Kalau Anda sudah tahu itu, berhentilah Bapak Ibu. Jangan teruskan. Kalau Anda tahu itu bukan uang Anda, dan kalau Anda melakukan itu, Anda termasuk ke golongan atau kegiatan mencuri, korupsi, berhenti, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu itu bukan istri Anda, itu bukan hak milik Anda terobos batasan itu. Berhenti, Kalau Anda tahu itu mencemarkan nama Tuhan, berhentilah. Itu namanya bertobat. Apapun yang Anda kerjakan, kalau Anda sudah diingatkan, Roh Kudus sudah bicara dalam hati kita, berhentilah berbuat jahat. Dan jangan jadi jahat. Apakah cuma itu saja Pak Yohanes? Saya janjikan ada 4 hal halikat rohani. Saya akan cepat saja. Yang ketiga, sorry. Yang ketiga, 1 Timotius 6 ayat 5. Ayo kita baca. 1 Timotius 6 ayat yang kelima. 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Kita baca Alkitab ya. 1 Timotius 6 ayat kelima. Percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ada sebuah percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Siapa orang-orang yang berpikiran tidak sehat dan terjadi percekcokan itu dalam ibadah itu? Inilah kelompok orang-orang yang menganggap ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Keuntungan apa, Pak Yohanes? Secara finansial dan materi. Ini jadi persoalan kita bersama hari-hari ini. Banyak orang di dalam gereja Tuhan terjadi percekcokan, terjadi konflik, karena 2 kubu yang bercekcok. Bisa 2 kubu, bisa 3 kubu, bisa 10 kubu, whatever itu. Tapi mengira ibadah adalah satu sumber keuntungan secara finansial dan materi. Maka jangan kaget, ada 43.000 pecahan denominasi. Jangan kaget, 2 tahun menjadi pimpinan, jadi satu grup pimpinan, 3 tahun kemudian pecah, bikin gereja sendiri, buka gereja sendiri, sewa tempat sendiri, tarik-tarikan jemaat, khotbah yang bagus, bicara tentang berkat, apalagi mengira hal ibadah itu satu sumber keuntungan secara finansial dan materi. Dan hari-hari terakhir ini, hal ibadah sudah banyak kehilangan makna dan kemuliaan. Ngeri Bapak Ibu. Inilah sebabnya satu keputusan besar dalam hidup saya. Ketika saya tahu bahwa saya diizinkan Tuhan dalam tugas pelayanan ini. Ibu saya mendoakan saya sejak saya dalam kandungan untuk menjadi penerus dari ibu saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Tadinya saya tidak ngerti, tapi setelah saya makin melihat, saya memutuskan saya tidak akan pernah keluar dan berhenti dalam pekerjaan saya. Karena saya memutuskan hal ibadah yang saya lakukan itu bukan sumber keuntungan saya secara finansial dan materi. Mohon maaf kalau yang lain tersinggung. Tapi saya pribadi memutuskan saya tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan saya dan sumber keuangan secara materi. Karena kalau saya cari duit, saya tidak cari dalam hal ibadah. Saya cari uang, saya cari dalam hal bekerja di dunia sekular. Apa yang saya kerjakan, saya dapatkan hasilnya. Saya bawa hasilnya itu untuk kemudian saya gunakan mendukung tugas pelayanan saya. Saya lepas daripada ketergantungan saya dengan gereja. Kenapa? Kalau saya tergantung dengan gereja, akan terjadi begitu banyak konflik, rebutan jabatan, rebutan kue, rebutan duit, rebutan pengaruh.
Saya diizinkan Tuhan itu sudah melayani puluhan tahun, Bapak Ibu. Sejak saya usia 15 tahun. Lebih dari 40 tahun saya ini sudah dalam tugas pelayanan. Lebih dari 120 gereja dan persekutuan doa yang ada hubungan connecting dengan saya. Sudah berapa banyak kali tawaran, Pak Yo, buka gereja yuk. Pak Yo, tak modali buat ini. Saya percaya kalau Pak Yohanes buka gereja pasti gitu. Mami saya juga pernah mengatakan, kenapa kamu tidak tinggalkan pekerjaanmu saja untuk total dan pelayanan? Dengan tegas saya katakan, Mami, itu konsep yang salah berpikir. Saya tidak pernah mengira, saya tidak pernah menyangka dan menduga ibadah itu sumber keuntungan secara finansial dan materi. Tidak. Saya bayangkan seandainya di dunia ini, dan itu cuma ada di Indonesia saja, semua yang dalam tugas pelayanan itu tidak dapat materi. Saya kepingin tahu, apakah ada masih banyak berlomba-lomba orang akan jadi pendeta. Saya ingin tahu, kalau pelayanan adalah murni, sama seperti di MJC ini, murni. Saya ingin tahu, apakah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jam 5 pagi di jadwal mau untuk berkhotbah di ruangan ini. Ini persoalan kita bersama. Dan jangan Anda berpikir itu Tuhan tidak melihat kita. Ini asumsi kita. Ngeri, ngeri. Kalau ini mau saya teruskan, bikin kuping tambah panas. Saya banyak dihujat sama banyak gereja, karena kalau saya membicarakan hal ini, bikin telinga mereka panas. Mohon maaf, sekali lagi, kalau ada yang tersinggung di ruangan ini. Tapi saya tidak sedang bergosip. Saya tidak sedang mencocokologi. Tapi saya menyajikan saja. Semoga lewat hal ini, saya yakin kok ada masih banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hatinya murni. Dan dalam tugas pelayanan itu Anda dapat berkat Tuhan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena orang harus memberi berkat bagi orang yang sudah menyampaikan firman. Itu prinsip firman. Tapi kalau dibalik, nah itu yang berbahaya. Yang keempat, yang terakhir, ada 4 situasi asumsi secara rohani. Yang keempat, ayo baca Kisah Rasul 8 ayat 20. Kisah para Rasul, Kisah Rasul 8 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Karena engkau menyangka, menduga, berpersepsi, berasumsi, mengira bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara-saudara, bicara tentang apa ini? Inilah satu perikop ketika Filipus di Samaria, ya, dan ketika rasul-rasul itu sedang melayani, menumpangkan tangan, orang kerasukan sangat jahat keluar. Orang yang semua yang dilayani itu oleh rasul-rasul itu semua sakit semua. Dan ketika rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, orang berbahasa lidah, terima kebenaran Roh Kudus. Di situ ada seorang yang bernama Simon, dulu melakukan sihir. Dan rakyat Samaria, besar kecil, mengikut seorang penyihir bernama Simon ini. Dan di kemudian hari, Simon menjadi pengikut. Perhatikan, Simon jadi pengikut Kristus. Artinya sudah jadi anak Tuhan. Simon kaget lihat ada kuasa Allah. Dan dia menamakan itu sebagai kuasa besar. Dan Simon memutuskan, karena orang Jawa bilang kesengsem ya, dengan karunia Roh Kudus itu. Dia pikir, sama seperti yang dia lakukan, ketika dia melakukan sulap itu, orang membayar untuk mengetahui rahasia sulapnya. Dia pikir rasul-rasul ini punya kuasa, dan ada trik tertentu. Lalu dia bayar, dia keluarkan uangnya, dia beli kuasa